Ya, adik-adik sekalian, kita berjumpa lagi di mata kuliah marketing farmasi. Kalau sebelumnya kita membahas tentang apa itu pengertian marketing farmasi, kemudian aspek-aspek apa yang akan kita bahas. Nah, saat ini kita akan bicara mengenai nilai kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Nah, adapun outline-nya untuk materi customer satisfaction kali ini itu kita akan membahas nilai pelanggan itu apa, kemudian bagaimana kepuasan pelanggan itu bisa tercipta, dan bagaimana membangun loyalitas pelanggan. Nah, pada dasarnya nilai pelanggan itu didefinisikan sebagai persepsi pembeli tentang nilai yang mewakili suatu pertukaran antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dalam suatu produk atau jasa dengan pengorbanan yang mereka rasakan dengan membayar harga. Intinya kenapa kita harus mempelajari customer satisfaction atau kepuasan pelanggan di materi marketing farmasi ini, karena setelah kita menjalankan marketing farmasi, ya evaluasinya itu adalah dengan cara apa? Nah, apakah pelanggan itu sudah puas dengan pelayanan yang kita tawarkan atau pelayanan yang kita lakukan ke mereka. Kemudian apakah mereka juga sudah puas terhadap produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan atau belum. Nah, dengan kita mengetahui bagaimana mengukur kepuasan pelanggan, otomatis nantinya itu menjadi review untuk kita atau menjadi bahan review untuk kita dalam meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas pelayanan kita, kualitas produk kita, kemudian kualitas jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus menghargai pelanggan dan bagaimana menjadikan customer satisfaction atau pelayanan kepuasan pelanggan itu menjadi faktor evaluasi kita dalam meningkatkan produk yang kita tawarkan, meningkatkan kualitas pelayanan yang kita tawarkan ke mereka. Kemudian sebelumnya kenapa kok tercipta customer satisfaction itu? Nah, perjalanannya adalah berawal dari yang dulu. Nah, kalau dulu itu pelanggan itu tidak dijadikan sebagai center gitu ya, tidak dijadikan sebagai orientasi akhir. Karena zaman dulu kan mereka belum begitu mengenal gitu kan belum begitu mengenal bagaimana konsep marketing yang tepat untuk untuk menjangkau pelanggan, dan juga bagaimana nantinya pelanggan itu ternyata menjadi center dari bisnis kita atau produk atau jasa yang kita tawarkan, itu mereka belum terlalu paham. Nah, semakin lama, semakin kesini orang itu sudah semakin paham bahwa ternyata customer satisfaction itu adalah center bagi salah satu center bagi perkembangan bisnis kita atau jasa yang kita tawarkan gitu. Nah, definisi nilai pelanggan itu dapat disimpulkan dengan 4 cara, yaitu adalah harga yang murah, kemudian nilai pelanggan itu juga merepresentasikan dari apapun yang mereka inginkan gitu dalam sebuah produk atau jasa, dan juga kualitas apa yang bisa mereka dapatkan selaku pelanggan sebagai pengganti dari yang mereka bayarkan. Kemudian juga apa yang pelanggan itu bisa dapat sebagai ganti dari apa yang pelanggan itu sudah beli ke kita gitu, apa yang mereka sudah beri ke kita. Kemudian untuk mengukur customer value atau nilai pelanggan itu secara sederhana bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu adalah customer benefit dibagi customer cost, atau benefit terhadap customer dibagi cost yang harus
keluarkan oleh customer-nya. Nah, dari informasi di atas itu dapat dijelaskan bahwa customer value atau nilai pelanggan itu adalah perbandingan antara manfaat yang dirasakan oleh pelanggan dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh pelanggan. Worth it atau enggak sih nantinya, jadi nilai pelanggan itu ditentukan apakah ketika pelanggan itu nantinya mengeluarkan cost atau biaya yang misalnya mahal terhadap produk kita atau membeli produk kita. Nah, itu apakah mereka itu sudah mendapatkan manfaat yang besar gitu dari pengorbanan mereka, mendapatkan manfaat yang besar dari produk atau jasa yang kita berikan ke mereka gitu. Nah, itu cara menilai customer value. Nah, kemudian bicara soal customer value, kita tidak lepas dari customer delivered value juga. Nah, perbedaannya apa? Untuk total customer value dengan total customer cost itu, kalau total customer value atau nilai total pelanggan itu adalah manfaat apa gitu yang diharapkan pelanggan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah bisnis gitu ya, sebuah jasa gitu. Kemudian kalau total customer cost atau biaya total pelanggan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh customer kita untuk memperoleh produk dan juga jasa kita. Nah, nantinya luarannya itu adalah total customer value, itu adalah luarannya adalah manfaatnya produk, jasa, personel dan juga citra. Tapi kalau total customer cost itu nanti lebih ke biaya, yaitu misalnya uang, kemudian waktu, energi, dan juga psikisnya. Nah, untuk customer delivered value itu nantinya kita mengenal nilai total pelanggan itu tadi ya, nilai total pelanggan dengan total customer cost. Nah, total customer value itu nantinya ditentukan oleh product value-nya atau nilai produknya dan bagaimana servisnya. Kemudian dan bagaimana personal value-nya dan bagaimana image value-nya. Kemudian kalau total customer cost itu nanti ditentukan oleh biaya keuangannya, kemudian biaya yang dikeluarkan pelanggan itu terhadap waktu, kemudian juga energi cost-nya dan juga psikis cost-nya. Nah, ini contohnya time cost itu misalnya kalau di apotek itu adalah berapa lama gitu. Berapa lama mereka itu menunggu mendapatkan rasian obat dari apotekernya seperti itu dan berapa. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk spending waktunya itu berapa. Nah, itu juga dihitung di total customer cost. Nah, bicara tentang marketing, bicara tentang customer satisfaction itu di bahasa Indonesia kan itu adalah kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu apa sih? Jadi tingkat perasaan seorang pelanggan gitu ya, setelah membandingkan kinerja produknya atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan apa yang menjadi harapannya gitu. Jadi apakah nantinya produk yang mereka dapatkan itu sesuai gitu dengan harapan mereka gitu. Pengennya nanti produknya, ternyata produknya bagus, kemudian tidak gampang expired, kemudian kemudian biayanya juga terjangkau tapi dengan kualitas yang bagus. Nah, itu adalah yang menjadi harapan-harapan pelanggan gitu atau customer. Nah, ketika harapannya itu sudah tercapai, maka disitulah kepuasan pelanggan itu juga bisa tercapai gitu ya, bisa dirasakan oleh pelanggan kita. Kemudian bagaimana sih cara membangkitkan kepuasan pelanggan kita nantinya? Nah, cara meningkatkan kepuasan pelanggannya itu contohnya adalah dengan sistem rantai nilai atau misalnya value chain system, kemudian sistem penyerahan nilai atau value delivery system, dan bisa menggunakan pemasaran hubungan timbal balik atau misalnya customer relationship marketing. Nah, kemudian ini nanti akan kita bahas ya lebih dalam di diskusi selanjutnya. Kemudian
pertimbangan-pertimbangan untuk berorientasi pada kepuasan itu adalah seperti ini. Jadi pertimbangannya adalah, nah, perusahaan itu nantinya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara menurunkan harga atau bisa meningkatkan pelayanannya. Namun biasanya akibatnya itu laba perusahaan itu jadi turun karena harganya diturunkan. Nah, mungkin perusahaan itu bisa meningkatkan keuntungan bagi pelanggan dengan cara lain. Nah, misalnya memperbaiki produksinya sehingga menjadi berkualitas, atau misalnya menanam modal lebih banyak di bagian penelitian dan pengembangan. Jadi gimana sih caranya biar menciptakan suatu produk, misalnya kalian jualan skincare gitu ya. Skincare yang berbasis bahan-bahan organik gitu. Jadi gimana caranya biar produk kita itu benar-benar bagus gitu loh, benar-benar aman, herbal, organik, tapi juga berkhasiat bagus. Nah, untuk bisa menghasilkan produk yang bagus itu kan biasanya butuh penelitian, butuh pengembangan, sehingga tidak ada salahnya gitu loh dengan menanam investasi atau menanam modal atau menggontorkan dana di bagian litbang penelitian dan pengembangan itu tidak ada salahnya gitu untuk meng-create atau menciptakan suatu produk yang bagus itu tadi. Nah, banyak orang yang punya kepentingan dalam perusahaan, khususnya dana, termasuk misalnya karyawan, penyalur, pemasok dan pemegang saham itu untuk menerapkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi ada dua cara dalam mengamati dan mengukur kepuasan dari pelanggan, yaitu adalah misalnya menciptakan suatu sistem keluhan dan saran. Jadi organisasi atau perusahaan yang berwawasan pelanggan itu biasanya akan membuat pelanggannya itu bisa dengan mudahnya memberikan saran atau keluhan ke organisasi atau perusahaan kita. Jadi alur informasi ini itu bisa memberikan banyak gagasan baik dan perusahaan dapat bergerak lebih cepat gitu loh, untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada saran, komplain, nah itu ketika sistemnya sudah baik maka cepat tersampaikan ke bagian stakeholdernya, kemudian akan segera diselesaikan masalahnya. Nah, pelanggan itu cenderung akan mengurangi pembelian atau berganti pemasok daripada mengajukan keluhan. Namun sistem ini tidak dapat menggambarkan secara lengkap kepuasan dan kekecewaan pelanggan, sehingga perusahaan tidak dapat menggunakan tingkat keluhan ini gitu sebagai ukuran kepuasan pelanggan. Nah, makanya dilakukan metode yang kedua gitu, yaitu adalah survei kepuasan pelanggan. Jadi, perusahaan yang biasanya responsif itu mengukur kepuasan pelanggannya biasanya dengan mengadakan survei berkala, yaitu dengan mengirimkan daftar pertanyaan apa saja. Nah, untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai aspek kinerja dari perusahaan kita dan juga menanyakan pendapat mereka itu terhadap kinerja saingannya seperti apa. Gitu. Nah, bagaimana pengukuran kepuasan pelanggan pada tingkat industri? Nah, kepuasan pelanggan itu akan lebih rendah pada industri yang menawarkan produk homogen kepada pasar yang heterogen gitu. Jadi misalnya biasanya orang itu cenderung tidak puas gitu kalau misalnya produk homogen, misalnya produk minyak balur pada bayi gitu, tapi ditawarkannya pada pasar yang heterogen gitu, misalnya pada ibu-ibu, bapak-bapak, lansia itu juga ditawarkan seperti itu. Nah, itu kan akan mengurangi nilai kepuasan pelanggannya biasanya. Dan kepuasan pelanggan itu biasanya lebih rendah kalau pembeli itu menghadapi biaya tinggi dan kemungkinan akan berganti pemasok meskipun memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah. Jadi jangan sampai nantinya kita itu mematok harga yang lebih tinggi daripada kompetitornya. Kalau bisa harganya bersaing, tapi kita juga harus mempunyai value juga gitu. Jangan sampai kita terus jor-joran menurunkan harga, itu tidak seperti itu. Nah, itu namanya kita tidak punya branding yang kuat gitu, atau bargaining power yang kuat kalau misalnya kita
cara bersaingnya adalah dengan menurunkan harga. Nah, itu tidak disarankan ya. Kemudian industri yang tergantung dari pembelian ulang itu umumnya memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Dan seiring dengan meningkatnya pangsa pasar, nah kepuasan pelanggan itu dapat menurun jika disebabkan oleh lebih banyaknya pelanggan dengan permintaan heterogen yang ditarik untuk membeli barang yang relatif homogen. Jadi biasanya customer satisfaction-nya itu turun kalau misalnya pelanggannya itu permintaannya itu macam-macam gitu, untuk membeli barang yang cuman produknya itu saja gitu. Nah, dalam manajemen proses bisnis itu ada istilah-istilah gitu yang perlu kita pahami. Contohnya adalah proses pewujudan produk baru gitu. Jadi proses pewujudan produk baru itu adalah kegiatan untuk mengenali, meneliti, mengembangkan produk baru dengan cepat, bermutu tinggi dan juga memenuhi target biaya. Kemudian juga manajemen di proses bisnis itu nantinya kalian juga menghadapi yang namanya proses manajemen persediaan juga. Jadi gimana sih caranya mengelola persediaan yang dari bahan mentah sampai barang setengah jadi sampai barang jadi, supaya stoknya itu cukup atau persediaannya cukup dan juga menghindari biaya kelebihan persediaannya gitu. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya proses pemesanan sampai pengiriman barang. Nah, itu adalah kegiatan dalam menerima pesanan, kemudian mengirimkan barang tepat waktu dan menagih pembayaran. Kemudian juga ada kita juga harus bisa memanage bagaimana sih proses pelayanan pelanggan yang baik itu. Nah, ini adalah pelayanan pelanggan itu misalnya untuk mempermudah pelanggan menghubungi pihak yang tepat dalam perusahaan, serta gimana caranya dapat pelayanan dan jawaban dari penyelesaian masalah yang dengan cepat dan juga memuaskan. Nah, bicara soal customer satisfaction, nantinya kita juga akan dalam ilmu marketing itu kita akan menarget loyalitas pelanggan. Jadi dalam perusahaan kita perlu gitu untuk menjaring pelanggan atau customer yang loyal, yang selalu repeat order terhadap jasa kita dan repeat order membeli produk kita gitu misalnya. Yaitu adalah suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian yang rutin dan berulang gitu berdasarkan proses pengambilan keputusan. Jadi kita menawarkan skincare, oh ternyata skincare-nya cocok. Nah, pelanggan itu otomatis akan membeli dan membeli lagi secara rutin. Nah, itu perlu kita pelajari juga di ilmu marketing. Gimana sih caranya biar dapat pelanggan yang loyal gitu. Nah, keuntungan pelanggan yang loyal ini, nah kita kenapa kok concern kita di perusahaan kita itu atau di tempat pelayanan kita harus menggait customer supaya bisa loyal gitu terhadap produk kita atau jasa yang kita tawarkan. Karena apa? Dengan adanya pelanggan yang loyal menggunakan jasa atau produk kita, maka kita juga mendapatkan berbagai macam keuntungan. Jadi misalnya adalah ini, marketing gratis gitu ya. Misalnya, oh skincare-nya di tempatnya ibu itu cocok aku gitu, karena jerawatku terus hilang. Nah, dia cerita ke temennya cerita ke temennya, terus dari mulut ke mulut ternyata pada cocok. Nah, ketika cocok, nah itu menjadi sarana marketing gratis gitu, dari mulut ke mulut. Kita tidak perlu iklan, tapi pelanggan kita yang sudah mengiklankan produk kita sendiri. Atau misalnya jasa kita, oh beli apotek di sana tuh enak loh gitu, karena di sana ada cashbacknya, terus harganya juga lebih murah, tapi pelayanannya enak gitu, ada konseling farmasinya juga dan farmasinya juga ramah-ramah. Nah, itu nanti mereka akan mulut ke mulut memberitahukan atau menginformasikan ke keluarganya, ke temannya, sehingga orang nantinya bisa datang ke pelayanan kita, tempat pelayanan kita. Kemudian salah satu keuntungan nih misalnya yang kita dapat dari pelanggan yang loyal, misalnya adalah mengurangi biaya pemasaran, karena biaya untuk menarik konsumen baru itu kan biasanya lebih mahal. Nah, dari mulut ke mulut itu tadi bisa mengurangi biaya pemasaran.
Kemudian mengurangi biaya transaksi seperti pemrosesan pesanan, kemudian negosiasi kontrak, kemudian juga mengurangi biaya turnover karena pergantian konsumennya itu akan lebih sedikit karena sudah banyak konsumen yang loyal. Seperti itu. Kemudian karakteristik dari konsumen yang loyal terhadap perusahaan atau produk kita itu karakteristiknya itu biasanya mereka yaitu tadi ketika sudah cocok menggunakan jasa layanan kita atau produk kita, dia otomatis akan mengajak orang lain gitu. Kemudian juga tentu saja akan terus-menerus melakukan repeat order secara rutin atau pembelian berulang. Kemudian juga dia itu kebal terhadap produk-produk lain pesaingnya yang meskipun harganya murah dan kualitasnya bagus, karena apa, sudah kadung cinta dengan produk atau layanan kita. Nah, itu pentingnya kita menciptakan konsumen atau customer yang loyal. Kemudian juga membeli di luar lini produk atau jasanya. Jadi apa yang kita tawarkan tuh biasanya mereka juga beli. Nah, loyalitas pelanggan itu juga ada tahapannya, yaitu adalah yang potensi, kemudian yang pelanggan yang prospek, yaitu pelanggan kalau itu nanti ada prospek yang didiskualifikasi, kemudian kalau misalnya dia lanjut cocok dengan produk kita, maka dia menjadi pelanggan pertama kali, kemudian menjadi pelanggan berulang, walaupun nanti ada pelanggan yang gugur gitu ya, yang tidak melanjutkan pembelian berulang gitu ya. Kemudian nanti ketika sudah menjadi pelanggan berulang bisa saja jadi klien, jadi anggota, bahkan jadi advokat, dan juga nantinya bisa menjadi mitra. Nah, mitra itu kan adalah tahapan tertinggi gitu dari pelanggan yang loyal. Nah, ini adalah tingkatan atau tahapan loyalitas pelanggan. Itu kita mengenal istilah yang namanya suspek. Jadi suspek itu adalah semua orang yang mungkin akan membeli produk atau barang kita. Nah, prospek itu adalah orang-orang yang butuh terhadap barang kita dan punya kemampuan untuk membeli barang atau memakai jasa kita. Nah, biasanya pada prospek ini meskipun belum melakukan pembelian, mereka telah mengetahui keberadaan kita atau produk kita, udah tahu produk kita dan jasa yang kita tawarkan. Nah, ada yang namanya disqualified prospect. Nah, itu mereka prospek yang telah mengetahui keberadaan barang kita tetapi tidak butuh gitu akan barang atau jasa kita, atau tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau jasa kita. Nah, kemudian ada yang namanya istilah first time customer. Itu adalah konsumen yang membeli untuk pertama kalinya. Nah, jadi mereka masih menjadi customer yang baru gitu ya. Nah, baru nanti kita mengenal repeat customer, yaitu adalah customer kita yang melakukan pembelian produk kita itu sebanyak 2 kali atau lebih gitu. Kemudian ada yang namanya klien. Nah, setelah repeat customer itu meningkat lagi, nanti ada yang namanya pelanggan loyal yang namanya klien. Nah, klien itu membeli semi barang yang ditawarkan dan mereka butuhkan dan membelinya secara teratur, dan hubungan dengan jenis konsumen ini sudah kuat gitu, sehingga ketika ada pesaing kita masuk gitu, nah itu tidak terpengaruh oleh tarikan persaingan dari produk lain. Kemudian sampai ke advocates. Nah, advocates itu ini juga tahapan loyalitas pelanggan selanjutnya, yaitu yang dimana pelanggan kita atau customer kita itu membeli seluruh barang yang kita tawarkan dan mereka butuhkan, dan juga melakukan pembelian secara teratur, dan juga mereka itu melakukan mengajak teman-temannya gitu, mendorong ke teman-temannya agar beli, ayo kita beli produk skincare situ yuk, bagus gitu, yuk kita pakai jasa dari apotek itu yuk, atau klinik itu yuk, soalnya enak pelayanannya gini ya gitu. Nah, ini dia sudah ada karakteristik seperti itu. Nah, kemudian penciptaan nilai menuju loyalitas itu dari nilai, kemudian ada kepuasan dari pelanggan. Nah, setelah kepuasan maka ada ketahanan dari pelanggan, jadi dia tidak terpengaruh oleh gempuran-gempuran iklan dari produk lain dan tetap setia dengan produk dan jasa kita, sehingga tercipta pelanggan yang loyal atau tercipta loyalitas gitu ya, di mana customernya melakukan pembelian ulang, perekomendasian, dan juga peningkatan proporsi pembelanjaan.
Gitu ya adik-adik semuanya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita mempelajari apa itu customer satisfaction dan bagaimana untuk menciptakan supaya pelanggan itu loyal terhadap produk kita. Nah, itu adalah poin yang penting gitu ya, yang bisa dipelajari. Baik, adik-adik sekalian, semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Nah, kalian nanti bisa mempelajari secara mandiri juga materi-materi yang ada di luaran sana gitu ya, pada prakteknya juga. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum.